Jadi topik bahasan kita mind map ya, boost your creativity in thinking. Jadi dorong daya kreativitas kita dalam kita berpikir gitu ya, kreatif dalam berpikir. Tadi ada beberapa ekspektasi untuk bisa kreatif. Nah, memang sekarang sepertinya gitu ya, kita mengerjakan hal-hal yang sifatnya rutinitas gitu ya. Rutinitas, ada prosedur gitu ya, yang harus dijalankan, sehingga kecenderungannya kecil sekali ruang untuk berkreatif gitu ya. Apalagi di peruri tadi seperti Pak Era sampaikan, itu benar-benar presisi, harus benar-benar mengikuti prosedur yang ada sebelum uang yang sudah tercetak itu dikirim gitu ya. Itu harus beberapa tahap ya, harus dilalui, dan itu biasanya analytical gitu ya, kemudian kritis, logikal, itu di otak kiri ya, di otak kiri gitu. Nah, sebelum lebih jauh, ini ada sebuah pesan gitu ya, atau sebuah wisdom dari seorang filsuf Tiongkok yang bernama Lao Tzu, atau kadang disebut juga Lao Tzu, tapi ada juga bilang Lao Tzu ya, gitu. Di sini kita lihat bahwa Lao Tzu mengatakan, perhatikan pikiranmu karena pemikiran akan berkembang menjadi kata-kata. Jadi kita berpikir, kemudian kita create kata-kata. Kemudian perhatikan kata-katamu, karena kata-kata akan berkembang menjadi perilaku. Perhatikan perilakumu, karena perilaku akan berkembang menjadi kebiasaan. Kemudian perhatikan kebiasaanmu, karena kebiasaan akan berkembang menjadi karakter. Atau karakter itu boleh dibilang personality kita, ya, siapa kita dikenal oleh orang lain, gitu ya, lewat kebiasaan-kebiasaan kita. Dan terakhir, perhatikan karaktermu, karena karakter dapat menentukan nasibmu. Jadi kalau kita runut, ya, nasib kita sebetulnya ditentukan dari pertama kalinya bagaimana kita berpikir. Ya, kemudian menjadi kata-kata, menjadi perilaku, menjadi kebiasaan, menjadi karakter, dan menentukan nasib kita. Jadi itulah ya kenapa kita di sini harus benar-benar bisa dalam kesadaran memahami ya cara kerja kita dalam berpikir, cara kerja otak kita dalam berpikir. Kemudian yang saya ingatkan juga kepada kita semua bahwa ini pernyataan dari Henry Ford ya, yang membuat mobil Ford yang dulu itu tidak ada warna lain kecuali hitam gitu ya, mobil Ford pertama kali. Tapi sekarang udah berkembang ya dengan ada beberapa warna tertentu ya. Kalau dulunya memang hitam semua, sehingga di sini background hitam tuh mendominasi ya, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Henry Ford. Henry Ford menyampaikan bahwa whether you think you can or you think you can't, you are right. Artinya, apakah Anda yang berpikir Anda bisa atau Anda berpikir Anda tidak bisa, Anda benar. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Pikiran kita itu sangat menentukan, ya, sangat menentukan perilaku atau apapun yang ada di pikiran kita itu akan terwujud sebagaimana yang awal difikirkan. Gitu. Jadi whether you think you can or you think you can't, you are right. Jadi ini Henry Ford menyampaikan itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba pahami gitu ya seperti apa cara kerja pikiran kita, terutama terkait dengan otak yang kita miliki, ya tempat munculnya pikiran kita. Kita kenali, ya tak kenal maka tak sayang dari kata Pak Hera ya. Sebenarnya ini ada di bagian diri kita, tapi ternyata kesadaran untuk memahami ya apa yang terjadi di dalamnya itu sangat minim ya di antara kita. Nah, otak Anda ya seperti apa? Jadi evolusi tentang otak ini sebetulnya terjadi belum lama ya. Terjadi belum lama. Jadi pada abad ke-14 ya, dibanding dengan sekian lama otak itu hanya dipandang sebagai bukan bagian dari diri kita. Itu pada saat zaman Yunani kuno. Jadi zaman Yunani kuno itu mengatakan bahwa otak itu hanya semacam
apa ya, ruh yang bukan bagian dari diri kita, atau suatu apa ya, zat gitu ya, zat yang bukan bagian dari kita. Itu Yunani kuno memahami seperti itu. Nah, pada abad ke-14 ya, ketika zaman Renaissance ya, Renaissance itu zaman era di mana pemikiran lebih ya diaktifkan lagi gitu. Nah, baru ditemukan bahwa pusat kesadaran itu adanya di pikiran. Sementara pada saat Yunani kuno itu salah satu filsufnya bernama Aristoteles ya, Aristoteles itu mengatakan bahwa otak itu untuk pusat kesadaran itu ada di jantung. Jadi Aristoteles walaupun filsuf gitu menyatakan bahwa dulu mengatakan bahwa otak itu pusat kesadaran itu adanya di jantung, bukan di otak. Ya, jadi sebenarnya baru ya evolusi bahwa otak itu adalah pusat dari kesadaran, pusat kesadaran. Otak mengatur semua fungsi tubuh. Otak mengendalikan perilaku kita yang paling primitif, makan, tidur, ya, menjaga agar tubuh tetap hangat. Juga otak bertanggung jawab untuk kegiatan yang paling canggih, ya, penciptaan peradaban, musik, seni, ilmu, dan bahasa. Jadi semuanya ada di otak kita. Cuman masalahnya apakah sudah teroptimalisasi? Nah ini ya pertanyaannya. Fakta mengenai otak, otak manusia terdiri dari sekitar 72-78% air. Jadi kandungannya itu 72-78% itu air. Ada yang jawab benar ya. Kemudian 10-12% protein. 8-10% lemak. Berat otak orang dewasa ya itu sekitar 1,4 kg. 2% dari total berat tubuh kita. Tapi bagian yang kecil ini luar biasa ya. Bagian yang kecil ini luar biasa bisa menjadi bagian penting ya. Jadi semua tubuh kita itu menginduk pada benda yang beratnya 1,4 kg ini. Otak wanita sedikit lebih ringan, 100 hingga 150 gram dari otak pria. Jadi otak pria lebih berat ya daripada otak wanita. Jadi yang sekarang terbebani itu adalah pria ya. Karena apa ya pria juga ya. Mungkin sebagai yang mesti putar otak kan gitu ya. Mesti putar otak terutama untuk mencari sesuap nasi sebongkah berlian kan gitu ya. buat keluarga gitu. Kemudian otak mengkonsumsi sekitar 20% dari suplai oksigen tubuh. Jadi oksigen kita ya yang ada dalam tubuh itu 20%-nya itu ya diperlukan untuk otak kita. 20% dari kalori yang kita butuhkan juga. Ya, kemudian semakin keras kita berpikir, semakin banyak kalori yang dibakar. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya kerja fisik ya dibanding dengan kerja otak itu lebih melelahkan kerja otak. Makanya ketika misalkan ada ya sedang asesmen, sedang ujian, anak sedang menempuh itu mesti kandungan gizinya lebih bagus gitu ya karena dipakainya ya akan terus menerus otak kita pada saat kita belajar ya pada saat kita ya ujian asesmen gitu ya itu mesti lebih banyak mengkonsumsi energi ya yang dibutuhkan oleh otak kita. Juga fakta mengenai otak ini, otak manusia terdiri dari 1 triliun sel otak. Percaya Bapak Ibu? Percaya aja ya. Kalau enggak, suruh ngitung sendiri nih. Jadi 100 miliar sel otak aktif dan 900 miliar sel otak pendukung. Nah, jumlah sel otak lebah, nah ini pengetahuan bagi kita juga ya. 6.000 ya, lalat buah 100.000 dan tikus 5 juta dan monyet 10 miliar. Ya. Jadi kita berapa kalinya monyet, Pak? Bu? Jadi jangan disamakan ya. Kita bukan turunannya, bukan ya apa yang dikatakan oleh Darwin itu sebetulnya itu hanya evolusi ya, evolusi dari otak, hanya untuk menunjukkan evolusi dari otak. Jadi jelas sekali ya di sini 1 triliun sel otak gitu sementara monyet yang katanya mirip gitu, mirip dari
itu jauh ya, jauh dari jika dibandingkan dengan manusia. Ini perbandingan ukuran otak beberapa makhluk hidup ya. Di sini nanti kita bicara ya, ada cerebrum ya. Cerebrum itu apa? Nanti kita bicara, yaitu cerebrum itu korteks ya, otak yang paling apa? Justru yang membedakan kita dengan makhluk lain itu adalah di korteks itu ya. Jadi korteks cerebral atau cerebrum. Ya, jadi ini perbandingannya ya. Jadi semakin ya jelas ya, kapasitas otak kita itu lebih besar daripada makhluk lainnya. Di dalam otak itu ada sel atau disebut dengan neuron. Ya, sel otak beroperasi dengan membentuk koneksi yang sangat kompleks dengan puluhan ribu sel otak lainnya. Di situ kita lihat di sini ada ya axon. Axon itu koneksi tersebut ya, koneksi yang dibuat ketika cabang ini ada ya, cabang dari ini disebut cabang utama nih. Ya, di sini cabang utamanya itu disebut axon. Kemudian axon ini membuat ribuan hubungan dengan tombol kecil pada ribuan cabang dari ribuan sel otak lainnya. Nah, di sini ada ya, di sini ada namanya sinaps ya. Sinapsis ya, sinapsis. Yang ini yang nanti ya akan berhubungan dengan data lainnya, informasi lainnya yang ada di dalam otak. Jadi sebetulnya ketika otak digunakan terus-menerus itu justru semakin bagus. Bukan semakin lelah ya, semakin bagus karena terjadi interkoneksi antara sel satu dengan sel lain. Ya, jadi kenapa kita ya orang tua yang sudah ya berusia lanjut gitu ya, tapi senang membaca, senang baca koran, senang baca buku, itu justru ya daya ingatnya makin kuat. Ya, makanya dianjurkan untuk terus bisa mengoptimalkan fungsi otak dengan jadi kita minta nanti suatu saat pensiun itu harus gemar membaca. Artinya apa? Kita terus memberikan informasi supaya terjadi interkoneksi ya antara sel-sel dalam otak kita. Setiap sel otak dapat memiliki kemungkinan koneksi mulai dari 1 hingga 20.000 koneksi ya, koneksi antara sel satu dengan sel lain. Ini gambaran ya, gambaran ketika otak yang sering ya distimulate ya, sering dirangsang stimulus ya dengan data informasi ya, dipakai berpikir tentunya, kemudian diberikan data-data yang belum terhubung kemudian dihubungkan gitu ya. Nah, itu akan beda dengan yang tidak diberi konsumsi berupa data-data atau informasi untuk dihubungkan. Jadi kalau yang sering menganalisis gitu, itu akan lebih banyak interkoneksi. Jadi sebenarnya ini ya caranya kita untuk mengekspand otak kita. Kesadaran manusia tidak hanya ditentukan semata oleh jumlah sel otak yang dimilikinya, tetapi lebih ditentukan oleh banyaknya koneksi. Jadi bukan hanya banyaknya sel-sel otak saja, tapi banyak koneksi yang bisa terjadi di antara masing-masing sel. Kita lihat gambar yang pertama itu section of stimulated brain. Jadi otak yang distimulate ya, otak yang terus ya dirangsang, distimulus ya dengan data-data, dengan permainan-permainan ya, dengan permainan-permainan misalkan yang permainan puzzle ya, permainan teka-teki silang, nah itu ya, itu akan semakin bagus ya daripada yang ya diistirahatkan gitu ya, tidak ada aktivitas otak. Jadi ini cara kerja otak untuk bisa membangun mengekspand fungsinya gitu. Ini twin brain model atau tritunggal ya, tritunggal dalam yang kita biasa kenal gitu ya, bagian-bagian dari otak kita. Yang pertama kita mulai dari reptilian brain. Ini otak reptil. Otak reptil ya, kecil di belakang sini ya, yang berwarna merah ya.
berwarna pink gitu ya atau merah. Ini untuk insting kemudian mendominasi dan bertahan hidup. Jadi reptilian ini brain ini. Nah, apa perilaku yang menggunakan reptilian brain ini adalah perilaku ketika kita menghindar, menghadapi atau freeze. Jadi tiga aja ya, tiga perilaku yang dikenalkan oleh reptilian brain ini adalah ketika kita menghindar, misalkan ada ancaman, kita menghindar, itu yang bekerja itu jadi bagian dari otak kita ya, letaknya di belakang gitu ya, di belakang kepala, itu reptilian brain. Kemudian yang berikutnya mamalia, otak mamalia. Mamalia ini di bagian tengah ya antara reptilian brain dengan human brain. Jadi mamalia brain ini feeling, emosi ada di sini. Ya. Juga di mamalia ini kita sebut juga sebagai otak tengah. Ya, otak tengah. Nah, ini otak tengah itu mengatur denyut jantung juga di situ. Kemudian kalau dari segi kesehatan ini biasa ya kalau vibrasi itu ya di otaknya itu di bagian vibrasi untuk mengatasi menetralisasi menyeimbangkan kadar gula ya di dalam darah. Jadi kalau misalkan ada terapi gitu ya, vibrasi itu ya menggunakan getaran gitu ya, getaran vibrasi, entah itu prana, entah apa gitu ya. Itu untuk bisa mengatasi denyut jantung, kemudian kadar gula di dalam darah. Dan yang ketiga, nah ini yang membedakan ya antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, yaitu human brain. Disinilah fungsi yang dijalankan oleh manusia ya sebagai makhluk yang sempurna. Di sini ada bahasa ya, kemudian ideas, ide-ide yang dimunculkan itu adalah di neocortex ini ya, neocortex atau human brain. Konsep-konsep yang Anda berpikir, artistik, vision, ya itu yang bekerja adalah di human brain. Jadi disebut juga sebagai cortex atau neocortex, atau ada juga korteks cerebral ya yang mengatakan seperti itu. Jadi inilah bagian-bagian otak. Kalau lebih di hipotalamus ya, amigdala, ada hipotalamus, ya ada bagian-bagian lain yang fungsinya lebih spesifik ya di dalam otak kita. Nah ini perbedaan ya antara reptile brain, ya mammalia brain dan human brain. Kalau binatang lebih banyak ke ya kayak reptil gitu ya, binatang reptil itu lebih banyak menggunakan ya sifatnya itu fight or flight. Ya fight lawan atau menghindar, flight ya. Lawan atau menghindar itu lizard brain. Sifatnya autopilot. Jadi nggak mikir dulu ketika kita dikejar oleh serigala misalkan, itu nggak mikir dulu, lari jangan, nggak. Itu karena sifatnya yang autopilot. Kalau lari, hadapi, lari atau lawan. Nah itu adanya di human brain, ya, reason dan rasional gitu ya, reason dan rasional. Kalau di mama brain itu ketika mengambil keputusan di sini ya. Oh, yang tadi lari atau lawan itu di ini ya, di mama brain ya, decision. Ini ada limbic system disebutnya ya, kemudian mengatur emosi, memori dan habit. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu adanya di mammalia brain. Sementara human brain itu ya yang kita sebut dengan neocortex, bahasa, pemikiran abstraksi ya, pemikiran abstraksi yang rumit, yang kompleks ya. Yang rumit, yang kompleks ya, analitis semua itu semuanya ada di neocortex. Berimajinasi. Konon Einstein mengatakan bahwa imagination is more powerful than knowledge. Jadi penemuan-penemuan Einstein
ya, penemuan Einstein itu lebih banyak karena berimajinasi. Bagaimana ketika usia 8 tahun, Einstein itu udah berimajinasi. Apa imajinasinya? Einstein mengatakan, saya menunggang cahaya, ya, kemudian terbang di atas, kemudian saya melihat bagaimana bumi dilihat dari angkasa. Itu Einstein kecil, berimajinasi. Jadi penemuan-penemuan Einstein itu sebetulnya ya lebih banyak ya didasarkan oleh imajinasi, ya, berimajinasi. Itu di neokorteks. Nah, nanti dari neokorteks digunakan untuk berimajinasi karena di situ nanti ada otak kiri dan otak kanan gitu ya dari human brain ini. Nah, otak kanan lah yang nantinya akan lebih dominan untuk bisa berimajinasi. Kreativitas itu ada lebih dikendalikan oleh otak kanan kita ya. Jadi otak kanan kita itu lebih ke imajinasi, kreativitas gitu ya. Itu ada di dua kiri dan kanan itu ada di human brain. Nah, Einstein seperti itu. Jadi nggak heran kalau Einstein dewasa itu menemukan formulasi ya yang kita kenal juga, misalnya E sama dengan mc kuadrat, energi massa dikali kecepatan yang dikuadratkan. Artinya apa? Lihat kecepatannya apa? Kecepatan cahaya. Kapan itu Einstein kenal? Ketika usia 8 tahun. Ya. Jadi karena imajinasi, mengimajinasikan. Bukan Einstein saja, Edison sama ya, Max Planck sama ya, yang menemukan kuantum ya, itu juga optimalisasi tadi human brain. Para penemu optimalisasinya di neokortex. Ya, para penemu. Thomas Alva Edison itu menemukan 1093 penemuan yang dipatenkan ya. Kalau yang penemuan sendirinya itu 2.500. Seorang diri ketika menemukan seorang diri. Adapun ketika lampu listrik itu ya ada rekan profesornya namanya Profesor Baker yang menemaninya gitu. Tapi idenya itu adalah ide dari Edison ya untuk penemuan lampu listrik dengan sekian ribu kegagalannya. Ya, kegagalan Edison bisa dihitung karena dilakukan di laboratorium gitu ya. Jadi ini sebetulnya kita tinggal memahami aja ya, memahami cara kerja otak yang mana kan, yang berkaitan dengan kreativitas gitu. Jadi neokortex inilah yang berkaitan dengan kreativitas kita. Ya. Kalau dengan perasaan itu tadi mamalia, kemudian kalau dengan sifatnya yang autopilot gitu ya, tadi sifatnya menghindar, menghadapi atau freeze atau pingsan itu di lizard brain atau otak reptil. Ya, jadi ini tiga tritunggal gitu lah ya, triune brain theory, tritunggal dalam otak kita. Nah, untuk materi kali ini kita akan lebih ke human brain ya, ke human brain untuk meningkatkan kreativitas kita. Apa itu bahan bakar otak? Ya sebagaimana fisik ya juga harus ada asupan ya, asupan buat otak agar tetap bisa optimal ya. Otak hanya membutuhkan oksigen dan glukosa sebagai komponen bahan bakarnya. Semakin berat kerja yang dilakukan otak dalam proses berpikir, semakin banyak otak membutuhkan bahan bakar. Ya, glukosa itu, Pak, Bu ya. Bapak nanti gimana? Nah, justru itu. Kalau misalkan ya yang sering konsumsi glukosa tapi tidak mengoptimalkan otaknya gitu ya, itu pembakarannya memang jadi kecil ya, sedikit gitu yang dibakar, sehingga jadilah mengendap di darah kan gitu ya, di gula darah. Tapi selama berpikir ya itu kebakar ya, gulanya itu kebakar. Semakin berat kerja yang dilakukan otak dan proses berpikir, semakin banyak otak membutuhkan bahan bakar. Selain oksigen dan glukosa, perlu diperhatikan juga jumlah air putih yang diminum ya, takarannya air putih. Ya, itu mesti cukup. Berapa liter per hari, Pak, Bu? Minum air putih? Ada yang
harusnya 2 liter. 2 liter. Kalau di iklan itu 8 gelas kan gitu ya. Nah, ada referensi dari dokter juga ya, dari ahli kesehatan itu dalam sehari itu ya konsumsinya itu mesti formulasinya yang mudah itu berat badan kita dibagi dengan 20. Ya, ukurannya liter. Berat badan kita dibagi dengan 20. Itu untuk asupan agar kita tidak kekurangan air atau dehidrasi ya, terutama untuk suplai otak kita. Jangan nunggu bibir pecah-pecah atau haus. Ketika haus itu sudah dehidrasi, Pak. Jadi harus dengan aturan yang teratur aja gitu ya. Jadi pagi minum sekian liter, siang, kemudian malam sekian. Jadi jangan nunggu haus baru minum. Itu sudah dehidrasi. Saya udah berteriak gitu. Ya. Kalau udah kering itu saya udah teriak gitu. Termasuk sel otak kita udah teriak. Jadi kayak iklannya yang sekarang produk Prancis gitu. Itu kan kalau nggak minum tulalit kan gitu ya. Kalau nggak minum air gitu. Nah itu juga yang mesti diperhatikan konsumsi air. Ini ada ketidakterbatasan otak manusia ya. Ternyata selama ini baru dipergunakan kurang dari 1%. Ya, kurang dari 1%. Karena di literatur lainnya menyatakan bahwa jenius itu 2%. Ya, Einstein itu ya kurang dari 2%. Jadi betapa ya untuk menjadi jenius itu tidak mesti menggunakan semuanya. Tapi ya banyak ya yang 95% itu masih di bawah 1%. Ya, 90% populasi kita ya penggunaan otaknya baru di bawah 1%. Memori otak manusia tidak akan penuh kecuali apabila digunakan setiap detik untuk menghafal, gitu ya, setiap detiknya untuk menghafal selama 3.000 tahun. Jadi setiap detik itu pakai menghafal terus gitu ya. Ya, setiap detik dalam waktu 3.000 tahun itu baru ya penuh katanya gitu. Ya. Jadi memori. Nah, beda menghafal itu kan memori ya, bukan memberikan interkoneksi. Kalau menghafal itu kan ya itu hanya mememorize. Otak manusia memiliki sistem yang mampu menjalankan sejumlah tugas sekaligus pada saat bersamaan. Ya, nanti kita kaitannya dengan mind map ya. Dengan bantuan kemampuan luar biasa otak, seseorang dapat menangani berbagai pekerjaan sekaligus. Nanti Pak Era ya sesi siang akan menyampaikan pada mind map ya, mind map. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita menuju mind map itu gitu ya. Dasarnya, landasannya seperti apa. Otak kiri dan kanan, ya kita bahas ya, otak kiri dan kanan. Area terpenting otak yang perlu dipahami dalam mengenali kekuatan otak adalah cerebrum atau korteks cerebral ya. Atau yang sering disebut otak kiri dan kanan. Jadi neokortex atau korteks cerebral atau cerebrum ini terdiri dari otak kiri dan otak kanan. Cerebrum mengendalikan semua ingatan utama dan keterampilan pembelajaran yang kita andalkan. Ya, jadi di sini nanti ada otak kiri dan otak kanan di dalam cerebrum kita ya. Ya ini tambahan juga ya bagaimana menjaga kesehatan otak, melakukan olahraga yang teratur dan cukup, minum air putih ya. Yang teratur dan cukup, kemudian minum air putih, nutrisi yang sesuai. Nah, ini Pak, tidak merokok, menghindari alkohol dan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Ya, ini yang poin 4 ini silakan untuk dikaji ya, para pria terutama ya, untuk direnungi gitu ya. Ya saya yakin di sini tidak merokok semua ya Pak ya, pada saat ini. Ya, oke. Ini dia Roger Sperry ya dan kawan-kawan, Robert siapa ya? Ada kawannya itu juga ya, tim gitu ya. Itu tahun 60 ini menemukan ya hubungan
atau menemukan belahan otak ya di neokorteks itu. Ini ada yang masuk ya, Pak Yusuf Samiaji. Oke, di admit. Tadi ya yang 2 orang itu Pak. Oke. Baik, saya lanjut. Roger Sperry itu tahun 1960 ya menemukan 2 belahan otak di neokorteks itu ya, 2 belahan otak. Nah, otak kiri dan otak kanan ya. Di belahan itu otak kiri dan otak kanan. Yang dihubungkan di tengah ada celah itu kan, ada celah itu disebut sel-sel penghubung ya, atau sel-sel yang sel-sel dendrit yang menghubungkan ya, ada jutaan sel-sel dendrit yang menghubungkan antara otak kiri dan otak kanan. Di otak kanan, nah, apa saja tugas-tugas dari otak kanan atau aktivitas yang berkaitan dengan otak kanan? Di sini ada yang dinamakan kreativitas, ya, kemudian seni atau musik, gambar atau warna-warna, dimensi, emosi, kemudian bentuk, kemudian ada imajinasi, kemudian ada melamun. Nah, itu Kak. Jadi melamun itu pekerjaan otak kanan, Pak, Bu ya. Jadi yang sering melamun itu ya sedang mengelana otaknya itu ya ke suatu tempat, entah apa gitu ya. Tapi itu pekerjaan dari otak kanan. Sementara otak kiri itu tulisan. Jadi kalau nulis ya, nulis lambang gitu ya. Itu di otak kiri. Kemudian bahasa ya. Bahasa itu juga di otak kiri. Jadi orang-orang yang kepandaian bahasanya fasih gitu ya, itu otak kirinya yang bekerja. Angka dulu ya Pak Ira tadi sampaikan, memang background saya dari matematika gitu ya. Nah itu cenderung kiri Pak, orang-orang matematik itu cenderung kiri. Ya. Logis matematis ya kecerdasannya itu cenderung kiri. Nah belakangan ya karena kaku ya, orang-orang matematik itu orang teknik lah kebanyakan ya. Itu kalau humor Pak, kalau humor ada yang humor gitu, itu ketawanya biasa belakangan Pak. Jadi nggak spontan. Mereka sering menganalisis dulu ya, apalagi programmer gitu. If then else gitu ya. Ya, jika kemudian dan else. Jika tidak demikian maka sering ketinggalan kekompakan dalam ketawa. Misalkan dosen ya humor ya itu kadang lempeng gitu ya, kadang lempeng, nggak bisa mengasosiasi, menghubungkan satu, kan humor gitu ya, humor itu kan awalnya serius tapi di ujungnya dibelokkan kan gitu ya, dibelokkan ke sesuatu hal. Nah orang-orang yang di otak kiri itu cenderung ya, nah berarti kalau masih bisa ketawa bareng, nah itu masih ada otak kanannya, jadi nggak ekstrim di otak kiri gitu ya. Kemudian analisis ya, menganalisis logika ya, logika ini di otak kiri. Urutan ya, urutan ada mengurut ya, urut 1, 2, 3 dan seterusnya, itu adalah urutan. Prosedur yang ada Anda lakukan kan itu urutan ya, itu pekerjaan otak kiri ya, pekerjaan otak kiri. Di otak kiri itu lebih cenderung nggak berkembang ya, maksudnya nggak berkembang tuh karena mengulang gitu ya, mengulang-ulang yang hal yang sama gitu ya, mengulang hal yang sama. Kemudian hitungan udah jelas ya, hitungan ya, matematika berhitung gitu ya, itu di otak kiri. Sifatnya short term memory, kalau otak kanan itu long term memory. Jadi dua-duanya punya memori, tapi memori jangka pendek yang otak kiri, kalau yang otak kanan memori jangka panjang. Nah yang Muslim nih, yang Muslim biasanya kan ada penghafal Al-Quran gitu. Itu sebetulnya metodenya banyak ya, mengaktifkan otak kanan. Ya, metode menghafal itu mengaktifkan otak kanan. Ya. Nah ini dihubungkan dengan jutaan dendrit. Ya, jutaan dendrit yang ada di tengah-tengahnya ya. Contoh misalkan ketika anak-anak ya seorang ibu gitu ya,
pingin anaknya sekolah di jurusan IPA ya kalau SMA gitu. Ya, kemudian yang IPS itu ya itu marginal gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak benar gitu. Ya, bukan IPA IPS-nya, tapi bagaimana optimalisasi dari otak kiri dan otak kanannya yang saling berhubungan. Artinya apa? Tidak ada dominasi ya mana otak yang paling penting. Dua-duanya penting gitu. Makanya disebut dengan radiant thinking. Radiant thinking itu ya kiri dan kanan itu sama-sama kompak, sinergi. Ya, jadi gaya berpikir untuk mencari ide-ide baru atau asosiasi berdasarkan proses pemikiran ini sifatnya sinergi gitu ya, sinergi. Artinya dua-duanya berfungsi. Gunakan kedua belah otak kita gitu. Kemudian gunakan otak sesuai dengan yang otak inginkan. Ya. Apa maksudnya? Ya sesuai dengan otak kita maunya apa gitu. Jangan artinya kita optimalkan otak kita gitu aja. Ya. Optimal otak kita. Jadi kiri dan kanan itu ya bersinergi. Nah, nanti ini dari pembahasan ini kita akan masuk ke mind map ya, mind map. Nah, tentunya sebelum itu ada beberapa latihan dulu ya yang akan kita lakukan di sini untuk bisa memahami ya sebelum ke mind map itu bagaimana cara kerja otak kita terutama dalam menciptakan ide dan kreativitas ya. Ide, inovasi, kreativitas, nah itu nanti kita bahas. Oke. Creativity. Creativity is coming up with ideas. Jadi di sini ada terminologi atau istilah creativity dan ada istilah idea. Ya. Ada istilah terminologi dan ada istilah idea. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kita pahami dulu seperti apa definisi masing-masingnya. Ada ide, kreativitas dan inovasi. Ini ada batasan dari seorang ahli kreativitas namanya Jack Foster ya, tahun 2005 beliau mengatakan sebuah ide adalah sesuatu yang tidak lebih atau tidak kurang daripada sebuah kombinasi yang baru dari unsur-unsur lama. Apa maksudnya? Maksudnya begini, ketika Anda mampu mengkombinasikan unsur-unsur lama yang tersegmentasi, yang terpisah, unsur-unsur lama yang belum Anda padukan gitu ya. Kemudian Anda padukan sebagai kombinasi baru, maka itu disebut dengan ide. Jadi kalau misalkan saya biasa di depan mahasiswa juga bahwa bagaimana cara menemukan ide, kata saya mudah. Ketika Anda bisa menghubungkan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain, ya, ketika dikombinasikan dan itu yang muncul kombinasi itu berupa ide. Sebagaimana kita membuat kue tart, kue ulang tahun, ya di situ ada telur, ada tepung, ada air, gula, margarin, dan sebagainya. Ya kita katakan itu unsur-unsur yang sudah ada, Pak, yang belum berhubungan, dan kita kombinasikan, kita olah, maka muncullah kue tart yang sangat enak dan bernilai, gitu. Jadi ide itu seperti itu. Kata Jack Foster itu tidak harus rumit-rumit ya mencari ide. Nah, ini digunakan oleh beberapa penemu. Ya, kalau di Indonesia itu saya ingat gitu ya. Ingat betul tentang penemuan seorang insinyur Sediatmo ya, insinyur dari PLN yang membuat cakar ayam. Ya, yang membuat cakar ayam, konstruksi cakar ayam yang sekarang dipatenkan di lebih dari 20 negara ya termasuk di Jerman. Itu dipatenkan hasil karyanya. Nah, ketika menemukan ide, apa yang dilakukan oleh insinyur Sediatmo ini ya ketika beliau diminta untuk membangun ya jaringan di PLN itu ya, jaringan kabel untuk ya seluruh Indonesia ya tersambungkan ya oleh kabel PLN gitu. Nah, sebetulnya penemuan cakar ayam itu bukan penemuan konstruksi cakar ayam, maksud saya bukan di laboratorium dengan serius menghitung dan sebagainya, bukan. Kalau itu pekerjaan next-nya gitu ya. Tapi yang pertama kali adalah insinyur Sediatmo ini datang
ke Ancol, ya rekreasi gitu ya, dengan keluarganya. Kemudian beliau melihat ya di Ancol itu ada pohon nyiur yang tertiup angin, ya, menjulang, tertiup angin, dan beliau tahu bahwa pohon nyiur ini ya akarnya itu tidak tertancap sampai ke dasar rawa. Jadi mengambang di rawa. Ya kalau Anda ke Ancol gitu ya, itu sebenarnya pohon nyiur itu tidak tercatat di rawa. Tapi ketika angin bertiup, itu tetap kokoh. Ya. Nah kita lihat unsurnya apa aja di sini ya dalam peristiwa ini. Unsurnya adalah Insinyur Sudiatmo itu sedang diamanahi untuk ya membuat tiang pancang atau ya tiang pancang untuk jaringan kabel. Nah itu unsur yang pertama. Yang kedua, beliau melihat pohon nyiur. Ketika menghubungkan ini, ya, muncul ide baru. Oh, berarti konstruksi yang harus dibuat gitu adalah konstruksi yang tahan oleh angin tapi tidak harus tertancap ya secara dalam di bawah permukaan tanah. Ini yang ada di pikiran Insinyur Sudiatmo. Dan mulailah beliau, tadi kan kiri dan kanan nggak boleh dipisahkan, ya nggak boleh terpisah. Barulah ya imajinasinya itu atau ya setelah melihat gitu ya atau menggambarkan, memvisualisasi di otak kanan, baru beliau hitung ya, baru dibumikan ya untuk menjadi terwujud ya, di laboratoriumnya atau ya di hitung-hitungan ya secara teknis. Nah itu di otak kiri. Jadi Bapak Ibu, ketika pertama kali kita akan menginginkan sesuatu yang ingin kita wujudkan, itu pekerjaannya adalah pekerjaan menggambarkan, memvisualisasi mau seperti apa akhirnya, wujudnya, yaitu di otak kanan. Jadi kalau lihat iklan-iklan di televisi gitu ya, itu seorang pengusaha ketika ingin mewujudkan sesuatu itu, beliau visualisasi dulu di otak kanannya. Kalau menurut Stephen Covey itu kan bilangnya begin with the end in mind. Mulailah sesuatu dalam pikiran kita itu akhir dari ya yang ingin kita wujudkan seperti apa gambarannya. Baru kemudian gambar itu karena sudah ada di otak, nah nanti juga dengan mind map ya, karena sudah ada di otak, kita uraikan ya barengan, ada otak kiri ada otak kanan, itu kita sama-sama sinergi gitu ya. Jadi ini penting bagi kita ketika menemukan ide itu yang lebih dominan gitu ya. Jadi menemukan ide itu tidak di laboratorium ya, itu sesudahnya gitu kalau di laboratorium, atau yang menghitung itu sesudahnya. Satu lagi. Tahu ini enggak kancing velcro? Kalau di sepatu tanpa tali sepatu tapi ada itu ya, kancing prepet. Itu kuat kan? Kapan ditemukannya? Ditemukannya bukan sedang di laboratorium atau ditemukannya adalah ketika si penemu ini sedang menuntun anjing peliharaannya. Ya. Sedang jalan-jalan biasa kan, dibawa gitu kan, pagi hari biasanya jalan, kemudian dibawa ke daerah yang banyak semaknya, jalan tapi di kiri kanannya banyak semak-semak. Apa yang terjadi ketika berjalan itu? Anjingnya lepas, ya anjingnya lepas dari pegangan, ya, dan masuk ke semak-semak. Masuk ke semak-semak, dicari kan sama si yang punya ini. Nampaknya bulu-bulu yang satu dengan yang lain. Oke. Jadi menurut Jack Factor itulah yang dinamakan dengan ide. Ya, jadi Anda menghubungkan unsur-unsur lama. Untuk bisnis pun juga sama. Saya nggak ajarkan di kuliah kewirausahaan itu. Pertama kali bukan modal. Pertama kali bukan Anda buka toko. Tapi pertama kali bagaimana Anda menemukan ide yang bisa dikontribusikan
dikontribusikan kepada masyarakat. Itu yang penting. Jadi pengetahuan kita, keterampilan kita kaitkan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Apa ide yang muncul? Kebutuhan di pandemi terutama ya. Misalkan era digital nih ya, pastinya harus ada kemudahan-kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat ya untuk bisa beraktivitas ya, beraktivitas. Seperti halnya di saat normal ya, di saat normal. Jadi tidak mengurangi aktivitas saat normal. Nah, bagaimana kontribusinya? Biasanya orang-orang informatika lebih banyak ilmunya kan gitu ya, tentang digital gitu ya, digitalisasi di era pandemi. Nah, ada ide, ada kreativitas gitu. Apa itu kreativitas? Tadi keterampilan untuk mengadakan sesuatu yang hal baru yang bernilai. Artinya apa? Keterampilan mengkombinasikan. Itulah dinamakan kreativitas. Sederhana sekali ya batasannya. Kata Jack Foster tadi kan, ide-ide tidak lebih tidak kurang dari kombinasi unsur-unsur yang lama. Itu ide. Nah, mengkombinasikan ini disebut dengan kreativitas. Keterampilan untuk mengadakan sesuatu yang baru dan bernilai. Baru dan bernilai itu adalah ide, gitu ya. Orang yang memiliki kreativitas disebut sebagai orang kreatif. Sesuatu yang baru tersebut dinamakan ide. Itu menurut Edward de Bono. Tahun 2008 ya beliau mengatakan seperti itu. Ya, Edward de Bono, Jack Foster itu ahli kreativitas ya. Jadi para pakar kreativitas. Satu lagi ada yang sering dikatakan inovasi. Nah, inovasi adalah pembaruan dari ciptaan yang sudah ada. Ya, ini membedakan dari penemuan. Edison ketika menemukan 2.500 benda yang tadinya nggak ada, itu disebut inventor atau penemu. Tapi kalau inovator, tidak harus hal yang 100% baru. Ya, yang ditemukan gitu. Ya, tapi pembaruan dari ciptaan yang sudah ada. Gadget yang ada di tangan Anda, ya, kemudian ya smartphone gitu ya, itu hasil dari inovasi. Hasil dari inovasi. Seperti apa? Misalnya ini, sebelumnya fiturnya hanya ada 5, kemudian ketika ditambahkan 1 fitur saja, jadi 6, itu sudah berinovasi. Jadi inovasi itu akan terus berlanjut gitu ya. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang banyak pesaingnya gitu ya. Itu akan selalu menggunakan inovasi. Di smartphone yang tidak berinovasi ya. Dulu Nokia ya, Nokia itu sangat terkenal. Tapi belakangan karena tidak melakukan inovasi, maka kalah cepat ya dengan LG, dengan Samsung, dengan iPhone. Karena tadi ya tidak bisa memahami kondisi yang ada gitu ya. Jadi inovasi itu beda dengan penemuan. Inovasi adalah kreativitas dalam menambahkan nilai guna atau nilai manfaat terhadap sesuatu produk dan menjaga mutu produk dengan memperhatikan market oriented atau apa yang sedang laku di pasaran. Itu menurut Abdul Manap ya. Ini kebetulan digunakan di mata kuliah kewirausahaan ya. Bahwa sesuatu yang baru itu tidak harus dari penemuan, tapi dari inovasi. Dan di mana pekerjaannya lebih di otak kanan, gitu ya. Baik, sekarang kita bahas tentang hubungan antara ide, kreativitas, penemuan, dan inovasi. Keterampilan untuk menghasilkan ide yang bernilai dinamakan kreativitas. Inovasi dan penemuan adalah bagian dari kreativitas. Inovasi menambahkan sesuatu unsur pada ide yang sudah ada sebelumnya. Jadi udah ada nih, unsur lamanya udah ada gitu kan. Kita tambahkan dengan manfaat, fitur atau apapun yang baru, itu dinamakan inovasi. Jadi Anda tidak harus mencari lagi benda yang dinamakan smartphone. Nah, itu sudah ada gitu ya. Jadi kalau untuk penemuan itu mungkin ya objeknya sudah habis mungkin ya untuk melakukan penemuan. Tapi yang ada itu inovasi. Ya. Karena sudah ada
produk benda sebelumnya yang kita tambahkan nilainya gitu. Ya, supaya Anda paham juga ya. Nanti ya terminologi inovasi itu seperti itu. Istilah inovasi itu adalah menambahkan sesuatu manfaat, fitur yang baru terhadap apa yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau dalam bahasa entrepreneurship, ketika Anda berbeda, produk Anda ini ada pesaing. Ketika Anda berbeda, ada yang beda lebih daripada produk pesaing, itu konsumen akan datang pada Anda. Gitu. Kalau sama itu generik namanya. Tapi kalau udah inovasi itu udah ada pembeda. Ya. Inovasi menambahkan sesuatu unsur pada ide yang sudah ada sebelumnya, kemudian penemuan menghasilkan ide yang belum pernah ada sebelumnya. Thomas Alva Edison, orang-orangnya juga orang yang sudah almarhum. Jadi para penemu itu sebenarnya udah ya Einstein, Edison gitu. Tapi kalau inovator itu ya yang muda-muda juga banyak sampai sekarang. Ya. Kalau inventor itu biasanya sudah hanya nama aja ya, kenangan. Ya, lampu listrik Edison udah nggak ada. Graham Bell juga ya, telepon udah nggak ada. Einstein relativitas sudah nggak ada ya, teori relativitas Einstein kan itu terkenal. Max Planck juga itu orang-orang lama penemu itu ya. Tapi untuk inovator itu tidak akan habis. Kreativitas sangat penting karena kreativitas berarti mencari jalan atau cara baru ya. Dan itu hanya dimiliki oleh manusia, human being. Kreativitas membantu Anda menembus pintu-pintu kesulitan. Ya, orang kreatif ya biasanya ya bisa memecahkan masalah gitu. Kreativitas menghubungkan titik-titik yang terpisah dan terisolasi. Jadi 3 hal mengenai kreativitas dan kita mesti things out of the box, keluar dari kebiasaan ya. Ya, untuk berpikir kreatif ya, karena berpikir kreatif menemukan cara baru yang lebih baik untuk mengerjakan segala sesuatu. Oke. Ini manfaatnya, menghasilkan ide atau konsep baru, menemukan inovasi baru, mengembangkan cara baru, continuous improvement, problem solving. Ya, kalau di kerjaan ya problem solving ya. Ketika Anda rapat, ya, ketika Anda brainstorming gitu ya dengan teman-teman atau dengan dalam unit Anda gitu. Ini kreativitas ya, kreativitas yang dibutuhkan. Jadi tidak lagi konservatif gitu ya. Yang itu aja, idenya itu ide biasa. Untuk yang problem solving ini saya contohkan begini. Ada kisah sebuah perusahaan telekomunikasi, di mana perusahaan telekomunikasi ini mempekerjakan operator-operator yang menyambungkan ya satu saluran dengan saluran lain, biasa gitu kan, melalui sentra dulu, kemudian diteruskan ke pelanggan yang lain gitu ya. Nah, banyak sekali yang direkrut untuk menjadi operator di perusahaan telekomunikasi ini. Kemudian biasanya karena belum siap pakai, ya itu ada pelatihan selama setahun. Pelatihan untuk menjadi operator selama setahun. Setelah setahun beres, maka ditempatkanlah operator-operator itu di seluruh cabang, ya, di seluruh cabang yang ada ya di ya yang tersambung ke pusat gitu ya. Nah, setelah bekerja sekian bulan mungkin ya, 6 bulan, itu ternyata para operator ini pindah ke perusahaan pesaing. Jadi perusahaan telekomunikasi dari perusahaan pesaing. Karena apa? Karena ditawari salary yang lebih tinggi. Nah, pada pindah tuh. Ini kan yang sudah merekrut jadi kewalahan. Artinya pada pindah semua nih gimana gitu. Nah, maka manajer berkumpul. Ya, para manajer berkumpul dalam satu rapat, bahas mengenai rapat ya ada masalah bahwa banyak yang resign kemudian pindah ke perusahaan lain karena iming-iming gaji tadi. Nah,
rapatlah para manajer ya di perusahaan telekomunikasi ini. Kemudian satu-satu menyampaikan pendapatnya. Yang satu menyatakan bahwa udah kita gaji lebih tinggi lagi dari yang kompetitor berikan. Ya, tapi udah ada juga yang ya beberapa yang kembali kan karena gaji lebih tinggi. Tapi ada juga yang tetap bertahan di sana ya karena sudah ya terlanjur keluar jadi malas untuk masuk lagi kan gitu. Tapi yang pasti si perusahaan ini membuka rekrutmen baru. Direkrut baru ya karyawannya ya calon karyawan direkrut baru di training lagi dan diberikan gaji yang tinggi dari kompetitor. Belum setahun bekerja, operator-operator kembali pindah lagi. Dengan iming-iming ada tunjangan yang lebih besar lagi selain gaji yang tidak diberikan di perusahaan telekomunikasi ini. Pindah lagi. Terus rapat diberlangsungkan lagi. Melakukan yang sama, rekrut lagi. Capek, tidak ada penyelesaiannya. Karena setiap operator itu ya pindah. Nah, dalam rapat terakhir ternyata ada satu manajer yang berpendapat seperti ini. Supaya tidak pindah ke kompetitor ya ke perusahaan telekomunikasi lain, maka tebas saja kakinya. Kan kalau untuk jalan itu kan kaki yang digunakan. Tebas saja kakinya. Kaki-kaki para operator tebas saja. Kan yang lain, wah mana mungkin kita sadis amat kan gitu kan. Tapi untungnya pimpinan rapat ya bisa mengakomodir pendapat itu. Sebentar kata pimpinan rapat, kita dengarkan dulu. Boleh dilanjutkan? Iya kita tebas kakinya. Dengan cara apa? Yaitu kita akan merekrut. Jadi diterjemahkan. Kalau ide itu tebas kakinya gitu, idenya itu. Nah, kemudian dibumikan. Supaya membumi gimana caranya? Ya tidak sesadis itu ya menebasnya. Ternyata setelah ditindaklanjuti ya perusahaan ya pimpinan perusahaan itu menyatakan bahwa mulai sekarang kita akan merekrut operator-operator yang cacat kakinya. Jadi yang direkrut itu bukan yang normal gitu, tapi yang cacat kakinya. Dengan cacat kakinya itu kita akan membuat fasilitas yang khusus untuk mereka. Ya. Fasilitas yang khusus untuk mereka, mobil-mobil jemputan akan dibuat sedemikian rupa untuk menjemput mereka dari rumah ke perusahaan. Kemudian workstation, tempat-tempat kerja mereka akan dibuat sedemikian rupa untuk orang yang cacat kakinya. Fasilitas umum, tempat parkir dan sebagainya itu untuk yang cacat kakinya. Semua dibangun. Perusahaan memutuskan seperti itu. Dan setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak ada lagi yang pindah ke perusahaan kompetitor. Karena kompetitor berpikir banyak fasilitas yang harus disediakan dan itu tidak mudah ya dilakukan dalam waktu jangka pendek untuk para operator yang cacat kaki. Ini pemikiran ya kreatif. Jadi ide pada awalnya tidak boleh dikritisi dulu ya sebelum dituntaskan ke otak kiri. Jadi ini bisa digunakan untuk pemecahan masalah gitu ya. Jadi di perusahaan nanti ya mungkin Anda bawa ya ke perusahaan untuk brainstorming, untuk ya, ide-ide itu lepaskan saja. Tapi harus ada orang yang bisa membumikan ya di otak kiri gitu ya, menerjemahkan sehingga bisa terwujud. Itu namanya ide brilian ya, bukan ide yang biasa-biasa. Ini ciri-ciri orang berpikir kreatif ya, berpikiran mandiri, berani mengambil resiko, keingintahuannya tinggi. Apa berani mengambil risiko? Berani untuk kritik oleh orang berpikir pada saat itu, bukan berpikir visioner gitu ya. Itu berani. Jadi kalau misalnya ada menyampaikan pendapat berbeda dengan orang lain itu Anda harus berani. Ya, harus berani. Dan harus bisa diakomodir oleh pimpinan ya. Pimpinan rapat misalkan ya, ketika brainstorming itu harus bisa mengakomodir pemikiran-pemikiran yang terkesan nyeleneh gitu. Tapi sebetulnya itu kalau diterjemahkan lebih bisa memberikan sesuatu yang baru.
Kemudian keingin tahuannya tinggi. Kaya dengan fantasi. Nah, kan imajinasi itu kan. Mencintai profesi dan pekerjaan. Ya, mencintai profesi dan pekerjaannya. Kemudian pekerja keras. Dan tidak terpaku pada kesalahan. Artinya salah itu belajar. Salah itu belajar. Dan banyak sekali orang sukses itu karena banyak kesalahan. Kita hanya melihat di ujungnya saja ya, orang sukses gitu. Padahal kalau Anda coba wawancarai itu, ya para pebisnis atau siapapun ya, yang itu pasti pernah gagal. Tapi beda menyikapinya ya, gagal untuk belajar. Sehingga bisa bangkit lagi kemudian melanjutkan. Baik, nah ini bagaimana Anda mengkondisikan pikiran untuk menggali ide. Ini yang lebih mengarah ya pada latihan nanti. Kebiasaan para penemu ide yaitu dengan mengkondisikan pikiran untuk menggali ide. Yang pertama, bergembira pangka kreativitas. Ya, kemudian yang kedua, meyakini bahwa ide itu selalu ada. Kemudian fokuskan pikiran pada tujuan. Yang keempat, berpikirlah ala bocah ya, anak kecil, ya bocah yang belum banyak data tapi sudah bisa menyampaikan sesuatu, ya. Cari masukan sebanyak mungkin, beranilah dan hadapilah. Yang ketujuh, kelola otak kanan Anda. Pertama, bergembira. Jadi tadi ada dalam otak kita tuh ada yang mamalia brain. Itu bertanggung jawab pada bagaimana emosi kita. Nah, ketika menemukan ide, ya mamalia brain ini harus ya bisa menciptakan kita sedang bergembira. Ya, Archimedes menemukan berat jenis benda itu ketika sedang di mana? Sio-sio di bathtub. Badannya masuk ke bathtub, kemudian ada air yang tumpah keluar. Kemudian menghitung, oh berat badan saya dengan air yang keluar itu sebanding. Maka ada formulasi berat jenis. Itu sedang bergembira. Newton ketika sedang menemukan hukum gravitasi sedang tiduran, kemudian lihat apel jatuh ya dari pohonnya. Itu sedang santai, sedang tidak kusut pikirannya. Ya, jadi penting orang-orang yang serius memiliki ide-ide yang sangat terbatas. Orang-orang yang memiliki banyak ide tidak pernah serius, artinya selalu bergembira. Ya, ini. Kemudian kegembiraan adalah pangkat dari humor. Orang-orang humor kan tertawa ya, nangis kan ujungnya ya Bu ya. Ya Bu Cepi. Kalau humor itu kan ujungnya itu tertawa kan gitu, gembira gitu. Dan humor itu adalah pangkal dari kreativitas. Coba Anda bikin atau baca orang-orang yang membuat humor, itu sebenarnya mereka kreatif. Ya, dari asalnya yang serius kemudian bisa jadi tertawa gitu. Ya. Humor ada kreativitas sehingga kegembiraan merupakan pangkal kreativitas. Jadi Anda bergembira, bahagia itu penting pertama kali ketika Anda ingin menemukan ide. Ya. Jadi kalau cemerut, mikir utang dan sebagainya gitu, itu ya sama sekali ya tidak bisa mendukung kita untuk menemukan ide. Yang kedua, ya mereka yakin ide itu ada, yakin. Dan mereka yakin pada diri sendiri bahwa mereka bisa mendapatkannya. Mereka katakan bahwa untuk setiap masalah ada ratusan solusi, ratusan jawaban, ratusan ide, bahkan mungkin ribuan. Sesungguhnya mungkin tak terbatas. Nah, itu kata mereka. Yakin ya akan penemuannya. Kemudian fokus pada tujuan. Jika Anda mengarahkan pikiran Anda pada tujuan-tujuan untuk mendapatkan ide-ide, maka pikiran Anda akan menentukan sebuah cara untuk memperoleh ide-ide tersebut. Begin with the end in mind. Ujungnya mau seperti apa? Gambarkan. Ya. Saya sebelum pertemuan ini ya di room meeting ini, saya menggambarkan, memvisualisasi. Ya, saya tanya ke Pak Hera, Pak ada berapa peserta? Sekian. Oke, gambarkan. Gambarkan dari peserta. Oh, nanti peserta itu ya banyak bertanya, oh bersahabat sebagainya. Itu saya ciptakan dulu di sini.
supaya saya optimal bisa menyampaikan materinya. Jadi selalu di seminar manapun gitu ya, misalnya saya mengisi seminar, saya suka tanyakan siapa pesertanya, kemudian ya dari kalangan apa saja, ya kemudian ya berapa orang gitu yang hadir, itu saya visualisasi, begin with in mind sebelum saya tampil, supaya apa? Saya tampil prima ya. Jadi dalam bayangan saya tuh bersahabat dan terbukti ya. Tadi begitu menyampaikan masing-masing itu hangat jadinya kan gitu ya, Pak Hera sampaikan tadi. Jadi ini mesti mulai dari begin with the end mind. Jadi pikirkan mau seperti apa ujungnya ya, seperti apa yang ingin kita ciptakan itu mesti ada dulu digambarkan. Nanti di mind map itu dari ide sentral ya. Jadi yang di tengah yang utama, kemudian ada cabang-cabang. Nah, yang penting ini dulu ya, yang di tengahnya dulu. Fokus pada tujuan. Nanti ada cara-cara yang baru ya, ide-ide yang baru. Bermain ala bocah. Nah, ini. Jika Anda sanggup mengunjungi kembali keindahan masa kecil, Anda bisa merasakan menjadi seorang jenius. Lihat ya di alinea berikutnya. Anak-anak terus-menerus melihat hubungan-hubungan baru antara hal-hal yang tampaknya tidak berhubungan. Paling pandai anak-anak daripada kita. Kita ketakutan gitu. Nanti takut salah ya menghubungkan satu dengan yang lain. Tapi lihat anak-anak. Mereka mengecat pohon-pohon dengan warna oranye. Pohon oranye, Bu. Pak. Ya kan? Adik Anda atau siapa lah. Dan mengecat rumput dengan warna ungu. Bebas mereka. Dan mereka menggantung truk-truk pemadam kebakaran di awan. Mana ada kan? Kalau orang dewasa bilangnya gitu. Tapi lihat anak-anak. Nah, kemampuan ini harus Anda bisa munculkan kembali. Karena ide itu tidak untuk dikritisi. Jadi salah kalau Anda sekarang misalkan ya, ada anak atau adik gitu ya, yang gambarnya itu ya aneh-aneh. Anda jangan mengarahkan, oh harus begini, harus begini. Tidak. Itu cara mereka mengeksplor ide-ide Anda. Nah, Ade, ya gambar ya, Dek, bebas gitu. Ya. Putra keberapa, Bu? Putra pertama, Pak. Pertama. Alhamdulillah. Iya, Pak. Nah, ini bisa diterapkan ya. Jadi kalau untuk parenting ya, untuk parenting itu salah satunya yang dilarang itu adalah mengarahkan anak-anak ketika dia menggambar atau dia menulis, biarkan. Dia sedang mengeksplor. Ya, mengeksplor ide-idenya. Makanya malah kita harus kembali ke anak-anak lagi untuk mengeksplor ide. Jangan banyak ketakutan gitu. Anak itu masih belum ini ya, artinya belum banyak data-data yang menakutkan kalau di anak. Tapi kita biasanya ya sudah terbentuk dengan khawatir, cemas, gimana kalau gini, gimana kalau gini. Kalau anak-anak itu bebas ya, sebagaimana yang kita lihat ya, dia menggambar ambulans di awan. Gary Zukav dalam The Dancing Woolly Master, dalam fisika seperti juga dalam bidang lainnya, beliau mengatakan seperti ini, sebagian besar orang-orang telah merasakan kegembiraan dari proses kreatif. Mereka adalah orang-orang yang dengan sangat baik telah melepaskan ikatan-ikatan yang sudah diketahui dan berkelana jauh ke dalam wilayah yang belum tereksplorasi, yang terletak di luar batas rintangan yang sudah jelas. Tipe orang seperti ini memiliki dua karakteristik. Pertama, kemampuan yang dimiliki seorang anak kecil yang memandang dunia apa adanya dan bukan seperti apa yang tampak menurut apa yang kita ketahui atau orang dewasa ketahui tentang dunia tersebut. Yang kedua adalah rasa percaya diri yang kuat yang ada dalam diri mereka. Pede. Anak-anak kan pede. Anak-anak tuh pede banget. Ya, pede banget. Ya. Nyoret-nyoret tembok. Ya. Pede banget. Pokoknya sedang mengeksplor itu ya. Jangan dilarang. Chat lagi aja, Bu. Nanti kalau misalkan nggak enak dipandang, chat lagi aja. Ya. Ketika kita melarang itu sudah memutus ya cara kerja otaknya. Ya ini mesti dipahami, ya mesti dipahami. Jadi parenting itu
yang memang nggak ada kan nggak, parenting itu perlu ya, perlu untuk kita memahami bagaimana pola asuh kita terhadap anak-anak kita. Jadi banyak yang salah gitu ya. Karena apa? Diturunkan dari ibu kita. Jadi ada dua hal nih ya, ini sedikit mengenai parenting. Ada dua hal. Ya, hal-hal yang menyakitkan kita waktu kecil ya, kemudian diasuh itu biasanya nggak diteruskan ke anak tuh. Itu aja. Ini cara pola asuh kita. Tapi hal-hal yang kita membahagiakan kita itu diterapkan lagi ke anak kita. Itu aja kan, turun temurun parenting itu seperti itu. Malah biasanya melawan gitu. Misalkan kita masa kecil kita, kemudian ada ayah kita melarang, kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nah, ke anak itu sekarang dibebaskan. Itu aja cara kerja parenting yang pola asuh yang diberikan oleh orang tua zaman sekarang itu mencontoh, atau bahkan ya kalau tidak mengenakan itu akan membalikan ya, dan itu diterapkan ke anak kita. Makanya parenting yang benar mesti ikuti ya, terutama untuk ibu-ibu ya dalam pola asuh anak, karena anak itu biasanya lebih dekat ke ibu. Yang kelima, cari masukan sebanyak mungkin dengan cara keluar dari kebiasaan. Oke, sebentar. Ini tadi oke. Keluar dari kebiasaan. Ya, setelah bermain ala bocah. Sengaja itu, bukan salah ketik. Tapi Bapak Ibu bisa baca. Cara masukan sebanyak mungkin dengan cara keluar dari kebiasaan. Jadi ini hasil penelitian juga ya. Ketika kita menukar salah satu huruf gitu ya di dalam suatu kata, itu tidak banyak mempengaruhi cara kerja kita ya. Dari diar kebiasaan ya. Nah, apa itu? Coba mulai sekarang ya, untuk bisa menstimulasi ide, membaca sekurang-kurangnya satu buku setiap bulan tentang sebuah pokok persoalan yang sama sekali tidak menarik minat. Ya, tidak menarik minat Anda. Yang biasanya bukunya Harry Potter terus ya. Nah, sekarang ganti. Karena itu ada unsur baru nanti ya. Ada hal yang baru yang baru kita baca. Dengarkan stasiun radio yang tidak pernah Anda dengarkan sebelumnya, yang biasanya jazz atau apa yang suka. Coba sekali-kali Pak Joko dangdut Pak gitu. Dengarkan. Ya, nikmati aja dulu gitu. Ya, ada sesuatu nanti. Nanti ada interkoneksi di dalam otak kita itu ya. Hal yang baru itu nanti ya akan berinterkoneksi. Jadi hal yang berbeda dari sebelumnya ya yang kita lakukan. Coba bacalah sebuah buku anak-anak yang sekarang mungkin buku dewasa ya, buku teknik dan sebagainya. Bacalah sebuah buku anak-anak. Ini saya alami sendiri ya, ketika saya tadi Pak Ira menyampaikan ya ada belum banyak sih, cuma 5 judul buku ya yang saya terbitkan di Alex Media Kompetindo. Sekarang perbukuan sedang ini juga ya, seiring dengan munculnya e-book ya. Tapi ya tergantung juga ya, enak kalau baca itu kan tangan ini membuka lembaran demi lembaran ya. Kalau di e-book gitu kan masih ada pasarnya lah. Sebenarnya toko buku masih ada pasarnya. Nah, saya di penerbit Alex Media Kompetindo ini pada tahun 2008 gitu. Saya membaca sebuah buku anak-anak tentang para penemu besar berseri. Itu saya baca buku Thomas Alva Edison, komik Thomas Alva Edison. Nah, di situ ya cara kerja otak Edison itu saya pelajari. Komik itu biasa aja, baca komik biasa. Tapi luar biasanya ya, dari baca buku itu saya menemukan formula sukses Thomas Alva Edison. Dan itu bisa jadi berapa lembar, Bu? 205 lembar. 205 lembar diterbitkan di Alex Media Kompetindo. Ya. Mau cepat sukses, pilih formula sukses Thomas Alva Edison. Itu tahun 2009 ya, dari 9. Kemudian 2008-nya saya juga berkaitan dengan keluar dari kebiasaan ini, saya membuat buku ya pada 2009 itu ketika pemulihan
presiden ya, SBY yang terpilih, itu saya membuat buku judulnya Jangan Pilih Saya. Jadi saya keluar dari kebiasaan pada saat itu ya, gimana baligo-baligo itu pilih saya, pilih saya, pilih saya. Nah, gimana kalau jangan pilih saya? Itu jadi 76 halaman ya. 76 halaman buku. Jadi ide itu muncul ketika kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita sebetulnya ya. Periksa sesuatu di internet yang tidak Anda ketahui, yang tidak Anda sukai ya. Pergilah makan siang dengan orang yang berbeda. Nanti ceritanya akan lain juga ya. Ketika makan itu hal yang baru lagi. Kalau orang yang lama ya gitu-gitu lagi gitu ya. Ceritanya itu juga gitu. Tapi kalau dengan orang baru itu ada sesuatu yang baru yang bisa memberikan informasi baru ya ke dalam otak kita. Dengarkan dengan sungguh-sungguh musik yang tidak Anda sukai tadi ya. Kunjungi sebuah toko, sebuah galeri, sebuah museum. Ya. Restoran, pasar, sebuah mall, gedung, sebuah tempat yang tidak pernah Anda kunjungi sebelumnya. Tapi sekarang harus jaga protokol kesehatan. Karena kondisinya seperti ini ya. Tapi intinya gini, otak kita itu ya, ketika ada hal yang baru, itu langsung ada interkoneksi. Ada interkoneksi di dalamnya. Sehingga ya menjadikan sesuatu yang kreatif. Berani dan hadapi. Ya, setiap ide itu rawan, ide itu bisa dibunuh dengan senyuman menyeringai, atau sebuah tindakan menguap, ide itu bisa dipukuli sampai mati dengan sebuah sindiran, cemoohan, hinaan, dan ditakut-takuti sampai mati dengan sebuah kerutan pada alis mata kanan seseorang. Kolonel Sanders ya, usia 52 tahun ya, menemukan resep ditawarkan ke hampir 10.000 pengusaha makanan. Ya, ditolak. Ya, dan akhirnya ada yang menerima. Kalau ya dicemooh gitu kan. Resepnya dicemooh. Kalau saja berhenti di situ mana mungkin, ya. Mana mungkin bisa seperti sekarang ya. KFC akan mendunia. Kemudian Thomas Alva Edison ketika menemukan lampu listrik. Jadi ada ahli-ahli elektro pada saat itu, mana mungkin gitu ya. Mana mungkin Edison menemukan lampu listrik. Kalau berhenti di kegagalan, kan kegagalannya lumayan, 9.998. Kok bisa dihitung ya, karena kerja di laboratorium ya, mencoba bahan-bahan yang nggak sesuai itu gagal kan, yang tidak sesuai gagal, yang membuat lampu tetap mati itu ya bahan yang satu coba, bahan kedua, sampai bahan 9.998 bahan yang tidak bisa nyala. Ketika 9999 lampu nyala, nah itulah yang kita kenal dengan bola lampu ya, dengan bahan dulu kawat wolfram gitu atau elemen ya yang bisa lampu menyala. Jadi siap gitu ya, siap untuk berbeda dengan orang lain, siap untuk berbeda. Makanya perlu ada komunitas-komunitas yang satu pemikiran, satu visi ya di kantor juga. Jadi jangan sampai setiap ide yang ada langsung langsung dimatikan, itu sebetulnya tidak harus seperti itu. Tapi Anda sendiri harus siap kalau ada yang seperti itu, tidak harus, tinggal Anda buktikan gitu ya, tinggal Anda buktikan, bumikan, wujudkan gitu, tunjukkan ke orang itu. Setiap orang merasa cemas, semakin Anda lebih kreatif secara alamiah, maka akan semakin banyak ketakutan yang Anda rasakan, itu alamiah justru. Wajar. Itu karena antena Anda dipasang dengan lebih baik ya, lebih tinggi, sehingga Anda lebih sadar atau peka dengan apa yang difikirkan oleh orang lain. Lebih sensitif dengan perasaan-perasaan mereka, lebih dipengaruhi oleh tindakan-tindakan mereka. Itu hebatnya ya, orang yang punya ide itu bisa memahami, lebih sensitif ya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, cara Anda bisa mengkondisikan otak Anda itu yaitu kelola otak kanan. Berpikirlah secara visual, yaitu dengan berimajinasi menggambarkan secara menyeluruh tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Berpikir secara lateral, nah itu apa lateral? Yaitu dengan tetap menggunakan fakta yang ada, menentukan hasil akhir apa yang diinginkan, dan kemudian secara kreatif dan seringkali tidak dengan cara berpikir tahap demi tahap, mencari pemecahan masalah dari sudut pandang yang paling mungkin mendukung hasil akhir tersebut. Jadi seperti yang tadi saya contohkan ya, ketika para manajer itu berkumpul, kemudian ada salah satu manajer mengatakan tebas saja kakinya, ini secara lateral.
secara literal. Seolah kalau yang lain mencemooh, bahkan ditertawakan gitu. Mana mungkin gitu. Tapi ternyata ada sesuatu di situ. Nah, itu secara lateral itu gitu. Ya. Secara lateral itu gitu. Kemudian kelola otak kanan Anda dengan tidak mengasumsikan pembatas-pembatas yang sebenarnya tidak ada. Anda juga bisa mengelola dan mengaktifkan otak kanan Anda dengan stimulus how if atau what if ya. How if, bagaimana jika. Ini yang buku saya yang tahun 2008 itu how if, bagaimana jika. Bagaimana kalau judulnya itu jangan pilih saya. Nah, atau bagaimana jika begini atau begitu ya, untuk menggali masalah. Baik, saya kira itu dulu ya. Terima kasih.